Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidi syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa qaidil gurral muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepadanya dikarenakan iman yang terus ada dalam diri kita. Karena dengan iman inilah bahwa kita merasakan betapa hadirnya Allah. Bahkan bukan sekedar hadirnya Allah, tapi hadir dalam bentuk kasih sayang untuk kita. Kasih sayang berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentunya nikmat iman dan Islam kita. Dan kita bersyukur kepada Allah karena berharap kita mendapatkan nikmat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena begitulah hakikat kehidupan. Bahwa hakikat kehidupan itu tumbuh dan berkembang. Itulah yang disebut dengan hidup yang sehat. Sebagaimana tanaman, ketika disebut tanaman sehat, dia tumbuh dan berkembang. Dari mulai benih, biji, kemudian tumbuh akar, tumbuh tunas, dan terus sampai berbuah. Dan ketika sudah sampai di situ, bahwa tanaman itu yang disebut dengan bermanfaat. Bahkan mungkin sebelum berbuah pun sudah banyak manfaatnya. Sebagai manusia yang saya coba mereview kembali apa yang pernah sampaikan di forum ini, bahwa awal mula manusia diciptakan oleh Allah itu dari tanah, yang kemudian disematkan oleh Allah kalau berbicara manusia itu penuh dengan berbagai kerugian. Innal insana lafi khusrin. Bahwa sungguhnya setiap manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Kemudian Imam Al-Ghazali pun menyatakan, mungkin habis belajar dari Al-Quran, dia menyatakan kalimatnya, halakan nasu kulluhum ilal alimina wal alimuna illal amilina wal amiluna illal mukhlasin wal mukhlasuna ala khatirin adim. Bahwa semua manusia itu celaka kecuali mereka yang berilmu, dan semua yang berilmu celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan semua yang mengamalkan ilmu itu juga celaka kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas sedang berada dalam pertarungan yang berat. Kalimat ini adalah menandakan bahwa begitulah manusia. Kalau memang hidupnya ingin bermanfaat, harus tumbuh dan berkembang. Ketika manusia disebut celaka, dan kecuali yang berilmu, tandanya orang celaka itu yang tidak berilmu. Alias mohon maaf tanda petik ya, bodoh kira-kira begitu. Maka dia celaka dalam hidupnya, betapapun panjang usianya. Ketika dapat pengetahuan, dapat informasi, dapat ilmu, khususnya tentang kehidupan, di mana dia akan menjalani kehidupan, tapi dia tetap tidak akan bahagia, tidak akan selamat dari status kecelakaannya ketika ilmu itu hanya sekedar teori, slogan belaka, hanya omongan saja, karena tidak bisa dipraktekkan, tidak diamalkannya. Ya percuma. Banyak ilmu yang kita dapatkan kalau nggak diamalkan ya percuma. Walaupun Allah sudah mulai menghargai kalau orang sudah mencari ilmu, memiliki ilmu, sudah menghargainya dengan berbagai pahala. Tapi tidak ada manfaatnya dalam kehidupan ilmu itu hanya sekedar di pikirannya saja.
Sehingga perlu diamalkan, ada buktinya. Dan juga demikian orang yang beramal harus ditingkatkan kembali, nggak cukup hanya beramal, bekerja. Ketika tidak ikhlas, amalnya nggak ada manfaatnya. Sehingga diajarkan dengan kalimat inilah Imam Al-Ghazali harus tumbuh dan berkembang. Dari bodoh menjadi tahu, dari tahu menjadi mengamalkan, bisa berbuat sesuatu. Dari berbuat harus tulus ikhlas. Dan kalau kita melihat kehidupan di dunia ini yang sama dengan kita, itulah tanaman. Semua kehidupan di dunia, baik kita manusia, tanaman, apapun juga, ketika dibiarkan aja tanpa apapun akan hidup sesungguhnya. Ketika Allah memberi waktu untuk dia sesuai dengan jatahnya. Saya habis jalan-jalan dapat oleh-oleh di dusun bambu, tanaman bambu kecil. Karena nggak ngerti ngurusnya, saya simpen di rooftop di atas. Ada 6 pot kecil. Ketika sudah sekian bulan, kurang lebih 8 bulan lamanya, saya perhatikan 3 pot sudah mati, 3 pot lagi tumbuh tunas. Tanpa dia apapun dibiarkan, ada yang mati, ada yang tumbuh tunas. Yang tumbuh tunas saya ambil. Sayang, hidup soalnya. Saya cari tahu tanaman ini bagaimana. Ternyata memang harus disimpannya di dalam ruangan, nggak boleh kena sinar matahari langsung. Saya pindahkan media tanamnya ke air, tidak di tanah, karena saya ingin mengamati pertumbuhan akarnya. Terus tiap hari saya amati, sudah 3 bulan berkembang terus tunasnya, hidup. Pelajaran ini bahwa dibiarkan pun ketika Allah memberikan kesempatan hidup, tanam ini hidup dia, tapi tidak terawat, tidak terurus, tidak maksimum. Ketika diberikan kehidupannya sebagaimana dia harusnya, kenapa dia tidak boleh kena sinar matahari langsung? Karena dikatakan bahwa inilah pohon bambu palsu. Jadi kreasi manusia. Harus kena cahaya tapi nggak boleh kena sinar matahari langsung. Ya, ketika saya pindahkan ke ruangan yang dapat sinar mataharinya lewat kaca, tumbuhnya cukup bagus. Ada sentuhan, ada perjuangan, ya, ada pemberian nutrisi di situ mulai bagus. Begitulah kita manusia. Karena manusia pun sama dari tanah. Sebagaimana kita tahu diciptakan dari tanah. Dibiarkan banyak orang hidup oleh Allah. Sampai 10 tahun, 20 tahun, sampai 70 tahun, 80 tahun banyak. Tapi hidupnya gak ada manfaatnya. Jangankan untuk masyarakat, di keluarganya pun juga dihina-hinakannya. Karena gak ada manfaatnya. Orang Sunda bilang mah orangnya hardolin, Bang. Dahar, modal, ulin, kira-kira begitu. Kerjaan tuh makan, buang BAK, BAB, main aja, begitu kerjaannya. Gak ada manfaat sama sekali. Lebih kasarnya lagi masyarakat mengatakan sampah masyarakat. Membuat orang gak enak kemandangan. Dari sudut manapun. Tapi Allah berikan kesempatan dia hidup. Karena memang waktunya belum tiba. Sebagaimana kita juga demikian. Tapi kalau kita tumbuh dan berkembang sebagaimana tadi, bahwa kita ini hidup diberi ilmu, diberi amal, diberi keikhlasan, akan tuh berkembang dan pasti bermanfaat. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, bahwa manusia sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kembali ke Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan manusia juga rugi, pengecualiannya cuma satu, illal ladzina amanu.
kecuali mereka yang beriman. Sampai titik situ dulu misalkan. Wah, ini persyarat pertama adalah beriman. Kalau dikaitkan dengan tanaman tadi, kita ambil hadis Rasulullah misalkan al-imanu fis sudur. Kalau saya ilustrasikan iman itu ibarat bibit tadi, Pak, benih tadi. Yang ketika masuk dalam dada kita, yang disebutkan oleh Rasulullah al-imanu fis sudur, iman itu dalam dada kita. Enggak nampak, tidak terlihat. Sebagaimana kalau ada benih ditanam di tanah itu enggak nampak, enggak terlihat. Dalam tanaman ada disebut penyemaian dulu dan seterusnya. Kita pun demikian. Ketika lahir ke dunia, sebelum mencapai usia balik, enggak dilihat oleh Allah. Dia mau baik, mau buruk, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meninggal pasti masuk surga. Dia berbuat baik sebelum baliknya enggak dihargai sebagai pahala. Kecuali bagi mereka yang mendidiknya, orang dewasa dan orang tua dan gurunya. Dia mengajarkan kebaikan bagi anak-anak. Anak itu melakukan kebaikan misalkan sholat. Tapi dia belum balik, enggak dapat pahala dia. Tapi yang mengajarkannya dapat pahala jariahnya. Begitupun ketika orang itu berbuat keburukan di saat kecilnya, dia enggak dapat apa-apa. Disitulah sedang dipilih oleh Allah bibit mana yang paling baik sebagai manusia untuk kehidupannya. Saat baliklah di situ nampaklah manusia itu menjadi orang buruk atau orang baik. Orang bermanfaat atau orang yang penuh mudarat, kira-kira begitu. Dimulai dinilai pahalanya. Dan ketika berbicara illalladzina amanu, Allah tegas betul dalam Al-Quran. Kalau berbicara iman pasti qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman tuh pasti beruntungnya. Jadi kalau manusia pasti ruginya, kalau orang beriman pasti beruntungnya. Dua-duanya meliputi dua hal. Kerugian meliputi dunia akhirat, begitupun keberuntungan meliputi dunia akhirat. Iman sungguh pasti beruntung, demikian kata. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena ayat ini menggunakannya kalimat-kalimat madi. Madi itu masa lalu, masa lampau, yang berartikan pasti. Bahwa orang dulu beriman itu beruntung, ya kita pun sama. Ketika mengambil jalan iman pasti beruntungnya. Dan untuk memulai keimanan, mengembalikan kepada jati diri manusia itu sendiri, bekal imannya itu sendiri. Maka dalam Islam, ketika orang disebut beriman itu berani bersaksi la ilaha illallah. Itulah keutamaan iman, atau yang utama, seutama-utamanya iman adalah mengatakan kalimat itu thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di situ manusia yang sudah berani mengatakan la ilaha illallah siap bertumbuh berkembang menjadi lebih baik. Karena sudah ada bibit imannya. Yang secara langsung bibit imannya, kenapa Rasulullah mengatakan al-imanu fisudur? Karena iman itu dalam proses penciptaan manusia itu berbarengan dengan ruh masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau tubuh manusia sendiri, yang disebut manusia inilah hanya tanah. Nggak ada bedanya. Dalam surat Ar-Rahman disebutnya kan kal-fakhor. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhor, begitu. Bahwa Allah menciptakan manusia, kami menciptakan manusia, kata Allah, dari tanah, dari saripati tanah, seperti tembikar, seperti coet, seperti bata merah, seperti tanah. Nggak ada bedanya dengan tanah. Tapi kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam tanah tadi yang diciptakan oleh Allah ini. Artinya ditiupkan masuk ke dalam. Roh itulah yang membawa iman, itulah bibit iman. Bibit iman yang siap dibawa oleh manusia kemanapun.
Dan saat dia memunculkan keimanannya, dia siap beruntung dunia akhiratnya. Pertanyaannya bagaimana kita memunculkan iman? Kalau melihat perkataan Imam Al-Ghazali tadi, ilmu, amal, keikhlasan. Tapi tidak mudah dengan berbicara. Kita saat sedang belajar kalau saya ingin tahu itu. Tapi saat belajar seringkali muncul rasa malas. Sederhananya kan. Ketika anak-anak baru mau sekolah, senangnya luar biasa. Tapi udah ada sekolah ingin cepet-cepet pulang. Lama-kelamaan kalau mau Senin itu stres, mana sekolah itu. Karena sebelum masuk Senin, Sabtu, Ahad itu libur. Asik, senang, main-main. Ketika mau ke sekolah Senin itu stres. Sama kayak bapaknya. Stres Senin itu karena mau kerja. Kalau anak-anak stres itu karena memang takut ditagih PR-nya oleh gurunya. Takut dengan rutinitas pekerjaan di sekolah yang seringkali membosankan. Begitupun orang yang bekerja. Muncul rasa malas. Karena ilmu adalah ketika kita mencarinya pun bagian dari kebaikan. Di mana di sisi lain bahwa ada yang tidak suka kalau manusia itu punya ilmu. Siapa? Setan. Pantangan bagi dia seorang manusia yang punya ilmu. Contoh sederhana misalkan Umar bin Khattab itu melarang orang pergi ke pasar kalau nggak tahu ilmu syariah dagang. Karena di pasar tuh bergentayangan setannya luar biasa. Karena kalau dari pasar terjadi transaksi, umumnya rata-rata pedagang inginnya beruntung. Beruntungnya berkali lipat. Kalau dikaitkan dengan teori ekonomi kita bahwa sekecil-kecilnya modal, sebesar-besarnya keuntungan gitu. Di situ peluang setannya besar. Simple. Saya pernah ke pasar. Mau nyari ayam potong. Karena ingin yang halal, saya cari simbol saja. Kalau nanya dulu ke pedagang takut tersinggung kan, ini halal enggak, disembelihnya pakai basmalah enggak, takut tersinggung. Saya cari simbol yang pakai peci, yang pakai sorban, Pak Haji berarti. Udah jauh-jauh berangkat haji, masa yang haram, kira-kira begitu. Saat saya datang ke jongkoknya dia sedang sibuk menyembelih memang. Husnuzon saya, dia pakai basmalah. Karena nggak terdengar, sambil ngobrol tapi yang saya perhatikan ketika dia nyembelih itu ayam yang baru dipotong lehernya dilemparkan langsung ke rebusan air yang sedang mendidih. Sontak saya menegurnya, Pak Haji, itu ayam belum mati. Walaupun pakai basmalah kalau matinya direbus tidak sah. Haram jatuh jadi bangkai. Dikirain Pak Haji mau pakai dalil jawab saya. Tapi jawabannya sederhana. Lamun kieu mah mal untung atuh jang gitu jawabannya. Jadi hanya mengejar keuntungan sesaat saja. Setan udah bismillah pakai menyembelihnya, tapi ketika matinya dengan direbus bukan karena basmalah dia matinya jadi bangkai, haram jatuh. Dan ternyata dalilnya satu, kalau enggak gini enggak untung. Setan tuh menggodanya luar biasa. Sehingga ketika kita ingin meningkat menjadi orang berilmu, meningkat lagi ingin menjadi orang yang pandai mengamalkan ilmunya, ingin ikhlas itu berat. Dalam prosesnya perlu perjuangan. Oleh karena itu Allah pun berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nggak serta-merta orang berilmu bisa dengan leluasa mengamalkan ilmunya. Allah kasih ujiannya. Orang yang bodoh dengan orang yang berilmu tantangannya beda. Ketika dia sudah bisa mengamalkannya, apakah sudah selesai? Tidak. Allah kasih ujian terus juga. Ketika dia selesai dari tantangan-tantangan itu selesai, di antaranya kalau orang sudah beramal bahwa berinfak adalah sebuah kebaikan, bahkan infak ciri orang bertakwa dengan ilmunya. Dia berinfak.
Apakah dia tiap hari infaknya? Apakah dia berinfak saat punya uang saja? Saat nggak punya uang, apakah dia berinfak? Tidak. Istiqomah diajarkan dalam Quran. Bahwa untuk mencapai puncak kebaikan kemanfaatan seorang manusia dibutuhkan keistiqomahan dalam amal apapun, dan itulah ikhlas. Kalau orang nggak ikhlas, hari ini berinfak, besok sudah tidak lagi. Alasannya, aduh, uang bensin kurang. Alasannya, oh SPP anak. Alasannya belum bayar hutang. Hutang diingat, infak ke Allah enggak. Tapi infak wajib, Ustaz, betul. Mohon maaf, hutang tuh wajib, ya wajib dibayar. Masalahnya kenapa berhutang? Dia tanya kenapa berhutang? Karena saya hidupnya kurang. Di situ sudah mulai kurang imannya. Urusan rezeki kan Allah tidak pernah kurang pada hambanya. Pasti cukup. Ketika kita kurang itu karena rasa perasaan kurang. Selagi masih hidup rezeki itu cukup. Cuman kita seringkali merasa kurang. Atau kalau nggak merasa kurang, terlalu banyak keinginan. Padahal tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau berbicara kebutuhan pasti cukup. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan iman. Dan saya ingin tutup bahwa akar itu perlu dikasih nutrisi. Kehidupan kita sebagai orang manusia, akar kehidupannya adalah iman. Harus diberi nutrisi. Hari ini cukup satu saya sampaikan, karena ini poin yang terpentingnya. Bisa nanti dipelajari dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Yang ini banyak orang juga kurang perhatian. Di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sungguhnya orang-orang beriman itu adalah satu, ketika disebut nama Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada tautan hati dengan Allah, karena iman kita utamanya pada Allah. Ada mahabbah. Jadi seharusnya kayak orang bercinta begitu kan. Ketika kita cinta dengan pasangan kita, disebutlah nama pasangannya, bergetar hatinya. Mencari mana? Begitulah orang beriman, disebut nama Allah, mencari mana Allah. Allah kasih tiap hari 5 kali lewat muadzinnya, mengumandangkan zikir-zikirnya dengan kalimat adzannya. Dan diharuskan oleh Rasulullah bagi orang yang beriman, umumnya seorang muslim, kalau mendengar kalimat-kalimat dari muadzin, jawab. Itu bukti idza dzukirallah wajilat qulubuh. Ini baru bercerita tentang itulah orang beriman, disebut nama Allah wajilat. Sehingga ketika muadzin Allahu Akbar, spontan menjawab Allahu Akbar. Kalimat yang sama. Betapa dia rindu dengan Allah. Sambil bergas menuju siapa yang memanggilnya. Idealnya ya Allah yang memanggilnya. Jangan ingin berharap hari ini Allah dengan suara Allah manggil kita. Jangan. Nggak kuat kita mendengar Allah langsung dengan suaranya. Allah wakilkan lewat muadzin-muadzinnya. Muadzinnya memanggil kita kan bukan dimanapun, tapi di Baitullah, di rumah Allah, di masjid. Yang maksudnya adalah agar kita datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Diingatkan lagi dalam kalimat-kalimat ayat untuk kalimat syahadatnya. Baru setelah itu diundang bahwa maksud Allah manggil itu hayya 'alas shalah. Karena orang beriman itu punya tanggung jawab. Iman pertama pada Allah, tanggung jawabnya adalah pada Allah. Apa tanggung jawabnya? Pengabdian pada Allah. Ibadah pada Allah dan sholat. Memang aktivitas lain pun juga disebut ibadah. Bekerja ibadah, yang mengajar beribadah. Semua itu bisa jadi ibadah. Tapi yang utamanya adalah pada Allah.
Karena nanti kebaikan apapun kalau nggak dibarengi dengan sholat, nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya. Sholat. Dan Allah dengan memanggil lewat muadzin itu ingin agar Allah itu didahulukan oleh orang yang beriman atau yang merasa beriman. Enggak mau diduakan, ditigakan dengan yang lainnya, apalagi dengan berhala-berhala, termasuk dengan pekerjaan pun enggak mau. Wah ini saya sibuk ya Allah, tidak, sibuknya dengan aku, kata Allah inginnya begitu. Karena Allah dengan mengajak kita, mengundang kita untuk sholat itu cuma satu tujuannya untuk kita, manfaatnya. Lihat kalimat muadzin yang berikutnya, hayya 'alal falah. Itulah orang beriman kan. Qad aflaha, fal aflaha dengan falah sama, beruntung. Oh, kenapa kata Allah kalau dinarasikan bahasanya, kenapa kalian harus diundang, harus datang dengan undanganku kata Allah? Karena kalian akan diberikan keuntungan oleh Allah. Sehingga justru saat kita mengejar keuntungan di dunia ini tapi meninggalkan panggilan Allah atau menunda panggilan Allah, Allah berikan kesempitan dalam keuntungannya. Adzan pun juga bagian ujian keimanan dia. Benar enggak dia wajilat qulubuh? Allah ulang lagi kalimat takbirnya, bahkan di ujungnya kalimat la ilaha illallah. Dan bisa dilihat ketika sholat fardu. Yang membedakan sholat fardu dan sunnah, mohon maaf, bukan usoli tidak usolinya. Bukan usolinya kayak bagaimana, tapi yang membedakan fardu dan sunnah itu adalah iqomah. Bahwa sholat fardu dimulai dengan qomat, walaupun sendirian sholatnya. Tapi sholat sunnah tidak ada iqomah. Ada tambahan dalam qomatnya. Qad qomatis sholat. Qad qomatis sholat. Sebelum kalimat takbir lagi. Bahwa kalau mau beruntung, karena sebelumnya kan hayya 'alal falah. Sebelum beruntung, sebelum dapat peruntungan, pastikan sholat. Kira-kira begitu kalimat qad qomatis sholat. Sungguh tegakkan sholat, sungguh tegakkan sholat. Buktikan dulu di hadapan Allah kita beriman dengan idza dzukirallahu wajilat qulub. Baru kalau sudah bukti bahwa akar kehidupan kita itu ada iman dalam diri kita, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya orang ini. Ayat Allah itu nutrisi. Kalau dalam tanaman pupuknya. Dia sudah beriman, dipanggil Allah mau datang, beri nutrisi, dibacakan. Tapi banyak orang tidak paham dalam ayat ini. Ya, sibuknya membaca. Tapi kenyataan juga masyarakat kita membacanya pun juga susah, Pak. Apalagi mendengarkannya. Sampai sekarang saya sudah 3 tahun kampanye dengan tim saya kemana-mana tentang pemberantasan buta huruf Quran. Sampai sekarang nggak berubah. Dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang tetap umat Islam Indonesia itu 65% nggak bisa baca Quran. Tapi ayat ini tidak mengharuskan bisa baca Quran. Karena ayat ini mengatakan idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Dan itu tugas Rasul. Ketika lahir Rasulullah ke dunia menjadi Rasul, Allah kasih. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Bahwa dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul dari kalangan yang ummi. Ummi itu tidak pandai membaca menulis. Ummi itu ibu artinya. Kenapa kalangan ummi tidak pandai baca menulis? Karena umumnya manusia, bukan umumnya semua manusia, terlahir dari ibunya, nggak ada yang bisa baca menulis. Belum ada sejarah mengatakan manusia lahir bisa baca menulis. Tapi kalau bisa ngomong ada. Nabi Isa diantaranya. Baru lahir bisa ngomong Nabi Isa. Tapi bisa baca menulis belum ada ceritanya manusia itu. Umumnya. Dan khususnya dulu kalangan orang Arab sampai dewasa pun termasuk Rasulullahnya nggak pandai membaca menulis. Tapi tugasnya apa Rasulullah? Yatlu alaihim ayati. Membacakan ayat-ayat Allah. Bisa dibayangkan hadirin? Gurunya nggak bisa membaca. Muridnya nggak bisa baca.
Tapi tugas guru membacain. Berat. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Zadathum iman. Akan menambah iman yang mendengarkan. Rasulullah sendiri mempraktekannya, seringkali beliau memanggil sahabat-sahabatnya untuk apa? Agar mereka membacain Quran pada Rasulullah. Di antaranya Abbas dalam ceritanya, Abbas ini paman Rasulullah SAW. Ketika aku diperintah oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran di hadapannya, aku baca. Aku berhenti atau aku tidak pernah berhenti kecuali Rasulullah meminta aku berhenti. Dan saat aku berhenti membaca Quran, aku sudah sampai surat An-Nisa. Bisa dibayangkan Pak, dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Sekitar 5 juz lah kira-kira. Dan aku melihat wajah Rasulullah, kata Abbas, aku melihat sudah berlinang mata Rasulullah menangis. Itu tandanya bertambah iman. Artinya ayat ini prakteknya adalah apa? Sering-seringlah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ayat Allah ada dua sesungguhnya, ayat Al-Quran dan ayat kauniyah ini. Sering-seringlah. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Orang Barat untuk menuju kecerdasannya, bahkan untuk menuju meraih kesuksesan dunianya itu, mereka menggunakan sebuah alat musik untuk membangkitkan sel yang ada di otak kecil yang akan mendatangkan ketenangan. Lebih jauhnya lagi akan merubah mindset orang itu. Ya, kalau kita beli pasti mahal. Ya. Orang Jepang pakai yoga, Pak. Prakteknya begitu untuk datangkan ketenangan itu. Karena semua mereka mengkaji bahwa ketenangan itulah memulai kehidupan lebih baik. Bahkan lebih kasarnya lagi mereka mengatakan akan mendatangkan harta benda begitu. Islam sudah punya, yaitu Al-Quran ini. Bacakan dalam diri kita. Fokus. Seorang ibu bertanya, Ustaz boleh nggak sambil masak? Prinsipnya boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin mendapatkan manfaat dari mendengarkan Quran, fokus. Sekarang dengan teknologi luar biasa. Mungkin kalau mendengarkan bacaan saya, nggak bagus bacaan saya. Banyak murotal-murotal Quran yang bagus-bagus bacaan. Tinggal pilih, tinggal download. Kalau ingin fokus pakai headset. Agar benar-benar suara itu yang terdengar. Suara Al-Quran terdengar. Nggak usah lama-lama kayak Abbas tadi dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Paling tidak 7 menit, 10 menit sehari aja rutin dilakukan. Zadatum imana. Akan bertambah imannya. Ketika telinga kita dua-duanya mendengarkan Quran, seolah-olah Quran ada di otak kita. Ada di situ. Sadar nggak sadar kita akan digiring, diberi hidayah oleh Allah dan seterusnya. Prakteklah. Jadi hari ini saya sampaikan 2 prakteknya. Ada panggilan adzan, segera menuju Allah. Buktikan sebagai orang beriman, beri nutrisi dengan tiap hari. Kalau belum bisa lama ya tadi 7 menit, 10 menit kira-kira. Tapi rutin tiap hari. Dengarkan ayat-ayat Quran. Baru ditutup oleh Allah ayatnya wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan mereka inilah yang tawakal kepada Tuhannya. Ketawakalan ini rasakan ketika kita sudah mulai menyambut panggilan Allah dengan sebaik-baiknya. Dengarkan ayat-ayat Allah, rasakan perubahan ketawakal, pasrah dirinya kepada Allah. Biarkanlah Allah yang mengurus kehidupan kita. Kita hanya berikhtiar, berusaha, beramal. Yang menentukan kehidupan tetap Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lengkapnya silakan ayat berikutnya dibaca saja. Itu sebagai bukti kalau kita berhasil melaksanakan ayat kedua, ayat ketiga akan dilaksanakan oleh kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mengajak di mimbar ini, ayo sama-sama kita memupuk iman kita dengan nutrisi yang tepat yang Allah sudah siapkan untuk kita, agar kita menjadi beriman semakin meningkat terus, dan tentunya harapannya kada aflahal mu'minun. Dunia akhirat adalah menjadikan baik bagi kita. Oh mohon maaf, saya akan cerita terakhir, tutup ya, mohon maaf. Iman ini sampai dibawa ke akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan, nanti orang beriman ada yang masuk neraka karena dosanya. Dosa yang tersisa belum selesai di dunia. Dia masuk neraka.
Ketemu dengan orang-orang kafir. Diejek, dibulinya. Ternyata di neraka pun ada bulian. Di dunia orang beriman seringkali dibuli termasuk Rasulullah. Di akhirat pun juga orang beriman yang masih punya dosa masuk neraka dibuli juga oleh orang kafir. Apa buliannya? Kata mereka begini, ente ngapain makanya masuk Islam? Ngapain sholat? Ngapain beriman kalau masih masuk neraka juga? Mendingan kayak saya. Di dunianya asik bebas. Sekarang kalau saya disiksa pun juga ya memang beginilah saya. Dibulinya orang beriman. Orang beriman yang berdosa masuk neraka itu menjawab, saya ini masuk neraka karena masih ada dosa yang harus dibersihkan di neraka ini. Jawabannya begitu, tapi terus saja dibuli. Allah enggak ridho melihat orang beriman itu dibuli di nerakanya. Justru gara-gara bulian neraka ini Allah merintahkan para penjaga neraka, keluarkan seluruh orang yang beriman di neraka. Aku enggak suka orang beriman dihina oleh orang-orang kafir. Akhirnya semua orang di neraka yang dibuli itu keluar langsung masuk surga. Itulah manfaatnya orang beriman. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.